Dan di sanalah kita mengibarkan bendera merah putih. Dan bendera merah putih pertama, satu-satunya bendera luar Palestina yang bisa berkibar. Padahal aturan PBB tidak boleh masuk itu pakai bendera negara manapun juga. Ya udah kan serangan korban terus kan. Waktu itu emosi kita pasti masuk ke situ kan. Kita bayangkan rumah sakit yang 230 bed tiba-tiba 120.200 bed masuk. Kita bayangkan gimana? Semua dunia akan ditundukkan oleh Allah, yang kafir sekalipun benci sama Zionis Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi pada malam hari ini setiap Kamis malam Jumat. Ada agenda istimewa setelah majelis tazkiyatun nafas kita, di mana kita mensucikan diri, dan ini adalah substansi atau jauhar, inti daripada kemanusiaan kita adalah pada qalbu kita, pada ruh kita yang harus senantiasa kita sucikan. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah, mulialah, bahagialah orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam kesalahan, dari berbagai macam kehinaan. Sebaliknya, merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Dan ini saat yang tepat, terutama ketika saudara-saudara kita terbantaikan di sana. Kita-kita yang banyak dosa digital, terutama dengan jempolnya, karena kemungkinan besar di zaman ini orang masuk neraka gara-gara jempolnya. Jempol yang banyak ngetik ya. Untuk itu, dengan membantu menjadi penyambung lidah dan perjuangan propaganda saudara-saudara kita yang dihajar oleh Israel, dengan menjadi penyampai lisan, insya Allah itu akan membersihkan dosa-dosa digital kita semua. Karenanya setiap informasi, setiap apa saja yang bisa membantu perjuangan saudara kita di Palestina dan khususnya di Gaza, jadikanlah gadget-gadget kita sebagai senjata-senjata kita, tapi diniatkan juga untuk penyucian jiwa, bukan untuk gosip, ya. Di mana dosa-dosa digital kita insya Allah akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadi penyambung lidah perjuangan informasi saudara-saudara kita yang berada di Gaza sana. Istimewa sekali malam hari ini bersama saya, sudah kenal semua ya? Ya. Ibu Siti Fadila Supari, umurnya baru 20 berapa ya? Lahir di Solo, Jawa Tengah tahun 49. Ini lihat 74 ya, alhamdulillah. Masih sangat, kalau kesan saya tadi ketemu beliau, satu, tegas, ya. Dua, ya berani ya. Berani dan tentunya juga mencerdaskan. Ibu mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di era Presiden SBY. Ya, alhamdulillah bersama kita pada malam hari ini punya sejarah, nanti beliau akan berbagi pada kita tentang melahirkan Rumah Sakit Indonesia. Dan yang terbaru kalau Ibu Siti Fadila Supari ini kira-kira yang Anda tahu tentang apa isunya? Nyamuk. Nyamuk apa? Wolbachia. Nah, ini juga buatan Yahudi kan? Nah, nanti kita akan mendapatkan banyak informasi ya. Pasang mata, pasang telinga. Bersama kita juga alhamdulillah, tidak asing juga sebetulnya dia kalau di dunia filantropi, beliaulah yang juga ikut merintis lahirnya Rumah Sakit Indonesia. Dr. Sarbini Abdul Murad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awalnya Presidium Mercy ya, dulu Presidium ya,
Kalau sekarang sudah menjadi istilah organisasinya sebagai apa sekarang Pak Sarbini? Sebagai ketua umum ya? Ketua presidium ya Mas ya? Ketua Presidium. Ketua presidium nih. MERSI, Medical Emergency Rescue Committee. Kalau sebelah kanan tadi udah bicara, nggak usah diperkenalkan lagi, tandeman saya. Ya, ya. Bisa berubah alur Ustaz. Jadi khataman Quran nanti. Nah, kemarin baru wisuda, nggak ngomong sama saya tangkap intelijen saya masuk. Dia sudah wisuda S3 doktornya ya. Bidang tafsir Quran. Deden Muhammad Makhyarudin. Ini founder dari Indonesia Murajaah, Ibu Siti. Kalau ada orang ngaku hafiz Quran, akan langsung disosor, langsung dites sama Ustaz Deden. Beneran nggak masih ada hafalannya. Dan kalau di Gaza ada pasukan elit, itu bukan Kopassusnya atau Pashasnya, bukan. Pasukan elit di Gaza itu Katibah Hufal. Pasukan militer tapi dari kalangan Hufaldul Quran. Wah ini istimewa ini. Mereka-mereka ini energinya sama kayak energinya Ibnu Ummi Maktum. Buta matanya tapi melek hatinya. 13 kali pertempuran, sampai pertempuran paling hebat pun pemegang benderanya adalah Ibnu Ummi Maktum yang buta ini. Di perang Qadisiyah 6 hari itu, disitulah beliau sebagai syahid. Para sahabat seperti kehilangan energi ketika orang yang buta matanya tapi melek hatinya. Kalau malam hari ini saya kira semuanya akan melek sampai akhir ya. Juga melek hatinya insya Allah. Baik, langsung saja. Ya, saya mau dengar ceritanya ini Bu. Boleh saja nanti tektokan sama Dokter Sarbini. Ceritanya Rumah Sakit Indonesia. Ya, memang tema malam hari ini sangat-sangat kencang Bu. Judul kita malam hari ini biadab. Rumah Sakit Indonesia dibom. Ya. Nah, bagaimana kondisi terkininya Dokter Sarbini itu yang akan bercerita. Sebetulnya Ustadz Hussein ada di sini juga. Masih ada nggak tadi? Dia harus menjadi saksi ya. Menjadi saksi perjalanan selama perang di sana itu. Hari ini kan hari ke-45 ya. Hari ke-45 perang nih hari ini. Dan per hari ini juga gencatan senjata 4 hari dimulai. Ya. Bagaimana kondisi pasien di sana dan bagaimana kondisi relawan di sana. Dan jangan lupa di akhir juga nanti kita akan bincangkan tentang pasukan nyamuk yang mereka kirim. Ya, apakah juga ada di Gaza. Tapi yang jelas pelakunya Yahudi juga. Nah, jadi pasang telinga. Mudah-mudahan ini semua akan menambah semangat kita dalam berjuang. Bagaimana ceritanya Ibu Siti Fadilah tentang Rumah Sakit Indonesia itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita, terima kasih pada Pak Bahtiar yang sudah mengundang saya ke sini. Dan ini saya pertama kali ke sini. Iya, belum pernah. Begini Pak Bahtiar Nasir. Itu Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu keajaiban Tuhan ya. Keajaiban Tuhan yang aneh sekali itu prosesnya. Mulai dari Dr. Yose. Saya kenal Dr. Yose tadinya pada waktu tsunami. Dr. Yose adalah sahabat saya yang sangat istimewa, Dr. Yose. Dr. Yose almarhum adalah sahabat saya yang sangat istimewa. Karena saya temukan dia ketika tsunami itu dia menyelamatkan anak-anak yatim banyak yang akan dibawa keluar. Jadi pada waktu itu komandannya urusan tsunami kan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah ada LSM yang berantem begitu. LSM yang berantem ternyata memperebutkan
anak-anak yatim piatu yang bapak ibunya meninggal, itu ternyata mau diangkutin keluar. Dan dokter Yusi itu melawannya. Karena melawannya keras dan benar-benar keras, dan kemudian si LSM yang dari luar itu minta kita ke Menteri Kesehatan gitu. Karena menurut dia juga menolong kan. Padahal menurut Dr. Yusi akan kehilangan anak-anak yatim itu banyak. Dan kemudian mereka menghadap ke saya dan saya sangat terkesiap. Ini orang baik banget, berarti dia teman saya. Sejak saat itu Dr. Yusi teman saya dan anak-anak yatim itu diselamatkan oleh Dr. Yusi. Sehingga saya percaya penuh dengan Dr. Yusi, teman yang istimewa begitu bagi saya. Setelah itu hubungan kita cukup erat. Dulu Mercy, kemudian Bulan Bintang itu tidak boleh masuk ke Depkes. Karena saya juga kenal dengan pimpinannya. Bu, saya mau menghadap Ibu. Ya boleh ke kantor saja. Bu, enggak boleh loh Bu. Nah, kenapa enggak boleh? Ya enggak tahu. Boleh. Coba nanti kalau ditolak saya tahu. Jadi ternyata sebelum saya jadi Menteri Kesehatan, Bulan Sabit Merah sama Mercy itu tidak dianggap sebagai teman gitu. Saya nggak tahu kenapa. Tetapi semenjak saya waktu itu jadi Menteri Kesehatan, mereka saya silahkan justru menjadi partner yang sangat dekat dengan saya dalam menghadapi bencana-bencana di Indonesia. Nah, pada suatu hari ketika saya melawan WHO, itu saya mempunyai pengikut yang banyak, yaitu 128 negara. Di antaranya adalah ada negara Palestina di situ, di mana menteri-menteri kesehatannya sangat akrab sekali dengan saya. Pada suatu hari saya sedang meeting di Iran, di Tehran, itu ketemu dengan Menteri Kesehatan dari Palestina dan dia mengatakan, Ibu saya mau bicara sebentar. Ayo, saya dibawa ke pojokan. Saya punya tanah di Gaza. Saya pengen bikin rumah sakit, tapi saya minta Ibu yang bikinin rumah sakit. Saya sampai mencereng. Nanti kalau saya minta uang rumah sakit, betapa susahnya di DPR lah. Saya mikir begitu. Waduh deh, dalam hati saya gampang nanti cari siapa yang mau bangun di sana. Gampang gitu. Dan saya senang banget. Saya bilang, Gaza bukannya tempat perang. Iya Bu, justru tempat perang. Saya butuh rumah sakit di sana untuk menolong korban-korban perang. Oke, saya okein. Dalam hati saya, nanti siapa yang bisa membangun di tempat perang itu. Nah, kemudian saya pulang ke rumah dinas, yang saya ingat itu Yusi, Dr. Yusi itu. Dan ketika Dr. Yusi datang, saya cerita bahwa saya dapat tanah tuh, tapi di Gaza. Wah dia tuh Senang kaget sekali banget. ya, senang sekali. Wah bukan senang lagi, wah sampai berlinang air mata lah. Ibu, yuk tahu nggak Bu, saya itu pengen banget dan sudah duitnya udah ngumpul. Berkali-kali dia mencoba untuk menghubungi orang Palestina, tapi nggak berhasil. Mungkin pemerintah Palestina tidak mungkin memberikan pada LSM gitu, NGO kan. Mercy NGO ya. Yeah. Nah, mungkin karena saya dianggap Menteri Kesehatan kan government, jadi G2G begitu. Yeah. Jadi yang tanggung jawab menterinya, kalau NGO-nya yang dipilih menteri itu jelek berarti ya yang salah menterinya begitu. Yeah. Tapi ternyata seperti dituntun, saya kira dituntun oleh Allah. Pertama orang yang saya kasih tahu ya Yusi, dan Yusi sangat senang sekali. Dan waktu itu tahun berapa ya, tahun kira-kira 2008 ya. Terus akhir 2008 mereka dibom lagi. Nah pada waktu dibom itu, dari saya sejak Menteri Kesehatan saya sudah concern banget dengan
Palestina. Jadi pemboman rumah sakit Indonesia itu bukan baru sekarang. Kan. Ya. Dulu belum ada rumah sakit pun juga dibomin terus. Sejak Dan- awal belum jadi rumah sakit sudah dibom juga ya. Saya Dan, ingat ketika ya. 2012 sama Ustadz Hussein saya diajak ke rumah sakit Indonesia. Belum jadi semuanya. Oh iya, mulai tahun 2010 kan ya. Ya, 2012 Nah, ke sana ya. Sempat ke rumah sakit dan melihat bekas-bekas juga dasar Israel emang ya. Yang itu Ya, yang jadi surat bukan baru sekarang. itu tahun berapa? 89. Nah, Waktu apa? Oh iya. Waktu itu kita ngirim bantuan. Jadi dari Departemen Kesehatan dan Mercy itu menjadi satu rombongan dan kemudian bisa masuk ke Gaza lewat Rafah dan di sanalah kita mengibarkan bendera merah putih. Dan bendera merah putih pertama satu-satunya bendera luar Palestina yang bisa berkibar. Padahal aturan PBB tidak boleh masuk itu pakai bendera negara manapun juga. Nah itu. alhamdulillah ya. Dan ketika itu setelah ada tanah maka kemudian lebih agresif lagi Yuse dan teman-temannya. Dan saya hanya menerima kabar-kabar, nanti barangkali bisa diteruskan. Iya. Saya mengirimkan surat lewat Bapak Dr. Sarbini ini untuk meyakinkan bahwa ini dari Menteri Kesehatan begitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa Menteri Kesehatannya yang salah begitu. Masya Allah. Nah, jadi akhirnya surat itu diterima oleh Mercy dan pembangunannya, wah cerita pembangunannya panjang banget. Iya, iya. Ya panjang banget. Dan, panjang ceritanya, ada ya, keringat, ada air mata. Ya. Tahun 2010 Yuse mau mengirimkan barang-barang untuk bangunan itu lewat Mafi Marmara. Ya. Iya, diserang Ikut juga. enggak Mafi Marmara dan saya juga yang disuruh mengantar. Waktu itu saya menjadi di Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Banting Pertimbangan Pres. Presiden. Jadi sudah selesai menteri tapi masih diminta untuk jadi Dewan atau Banting Pres. Jadi saya minta izin Presiden. Presiden sudah mengizinkan semuanya atas biaya negara karena undangan, saya dapat undangan di Geneva. Jadi dari Geneva ke Turki, dari Turki ke Palestina naik Iya. Mafi Marmara itu. Marmara. Kurang 1 hari, tiba-tiba Pak SBY membatalkan izin itu. Ibu tidak diizinkan. Alasannya apa Pak? Enggak ada alasan, pokoknya tidak boleh berangkat. Iya. Aduh, saya nangis. Saya nangis sambil, tapi kemudian ya semua itu yang menentukan Allah. Sudahlah, saya sabar-sabar. Dan ternyata kapal saya itulah yang tembakin tentara Israel. Berapa itu yang mati Pak? Pak Asarbini? 12 ya. Di dalam kapal saya meninggal 12. Dan kamarnya itu masih, kamar saya masih tulisannya masih nama saya. Padahal karena sangat mendadak saya membatalkan itu kan mendadak banget. Jadi ternyata sesuatu yang tidak baik itu waktu itu ternyata menyelamatkan nyawa saya. Nah, dan Dr. Yose berhasil membawa Mafi Marmara itu ke pengadilan internasional dan menang Yose. Nah itu pengalaman saya di dalam membangun rumah sakit Indonesia. Dan saya sangat bangga setelah itu namanya Indonesia. Andai kan Mercy menamakan rumah sakit Mercy, saya pun tidak akan bisa ngapa-ngapain, pasti iya aja. Wong yang membangun Mercy, tapi Mercy menamakan itu rumah sakit Indonesia. Dalam hati saya tidak salah pilih. Dan sekarang sampai sekarang saya menjadi ibunya Mercy. Alhamdulillah. Karena pas Dr. Yose sebelum beliau meninggal, saya waktu itu masih di penjara. Dan Yose datang untuk mengantarkan Presidium Mercy untuk mengenalkan ini Ibu
Mercy. Baik, Dan sampai terima sekarang kasih. ini anak saya. Alhamdulillah. Jadi di penjaranya pun gara-gara Yahudi juga ya. Nanti ini persoalan lain. Ke Dokter Sarbini, Ada. apa sih sebenarnya yang terjadi dengan pengepungan rumah sakit Indonesia Gaza ini? Kenapa kok jadi sasaran kepungan? Terima kasih Ustadz Watiar. Ya, Ceritanya agak panjang, tapi menegangkan. panjang menegangkan. Kayak nonton film nih. Jadi pas satu ketika kami menonton berita itu, Laksamana Hagari, itu dia menuduh bahwa rumah sakit Indonesia ini ditemukan terowongan. Terus ada bunker Hamas. Dia menjelaskan itu dengan sistematis ya, sistematis. Nah, pencitraan satelit segala macam bla 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 bla. Jangan-jangan lubang toilet kalian di... Tapi sebelumnya, sebelum tuduhan itu, ada narasi itu, dia mengatakan begini. Saya nggak tahu sebenarnya, tiba-tiba ada telepon saya tuh. Telepon gini, dok, dituduh rumah sakit Indonesia itu ada solar yang dikasih ke Hamas. Nah, solar, ada stok solar kasih ke Hamas. Di hati saya, salahnya di mana gitu loh. Kan salahnya di mana? Mau kasih solar kayak apa? Kan urusannya apa orang mau kasih solar, ada solar. Kan? Nah, tiba-tiba saya diwawancari oleh wartawan VOA, wartawan dari Amerika. Dan pertanyaan detail. Saya mau bilang, salahnya di mana? Tapi nggak mungkin saya ngomong seperti itu kan. Banyak wartawan bukan ngomong di lepas ini kan. Nah, satu itu. Yang kedua, tuduhan Hagari itu. Langsung kita bantah secara diplomatis dan bantah secara teknis. Itu ada Insinyur Pak Edi Hayudi jelasin dia, takut. Pokoknya tidak ada. Kita yang handle semua. Nggak ada kaitan sama Hamas. Nah, karena dia tuduh bahwa itu kan di bawah kontrol Hamas. Tapi hebatnya mereka itu, Ustaz, mereka menceritakan dengan penciptaan satelit itu detail betul. Dan dunia percaya gitu. Mereka spesialis bohong memang ya. Jago udah. Nah, ketika dibantah oleh orang kita, nggak meyakinkan orang kita nih. Saya bilang, ini Pak ya bantah nggak meyakinkan. Ya kan, ya mantap meyakinkan. Tapi si Laksamana ini nggak yakin dia ngomong nih. Mak kalau bohong terus yakin sebenarnya. Nggak yakin nggak bisa ngomong, ketahuan. Nah, yang ketiga, itu telepon sama wartawan. Dok, ini ada bahaya di rumah sakit. Apa yang bahaya? Ada yang masuk ke rumah sakit, lempar senjata, AK-47. Lempar video kan. Bahaya nih, bahaya dok. Diduga bahwa ada yang bawa senjata di dalam. Nah, itu beredar Twitter di Israel tuh, dia. Itu seluruh Israel beredar semua tuh. Nah, rupanya ya mungkin kita udah tua kali ya. Udah tua ini percaya aja, betul nih. Nah, pas ahli media melihat dibesarin rupanya pentungan. Pentungan sapang loh. Sapang yang ngusir orang, suara rame, dilempar begini, dipoto, dibawa AK-47. Waduh, ini luar biasa kan, bohong lagi kan, memang harus bohong, hidup dengan bohong-bohong itu. Nah, kemudian saya berpikir, ini narasi apa tujuannya gitu. Kenapa dia 3 kali berbohong? Berarti ada sesuatu target yang diharapkan di rumah sakit itu. Nah, kemudian ada serangan-serangan kan ke King Jabalia, itu setiap saat. Nah, pas serangan tank itu kan di TV itu kadang asap hitam masuk asap hitam kan. Nah, terus tanya saya sama wartawan, dok, ada serangan di rumah sakit Indonesia. Saya bilang, ini serangan ini akan tiap malam, tiap saat serangan itu. Ini bukan puncak, setiap saat. Dan akhirnya akan direbut. So, saya hitung-hitung secara militer. Hitung-hitung bahkan rumah sakit kita di Bethlehem 3 kilo dengan perbatasan Israel. Secara peta itu pasti masuk ke situ. Dan ketika itu saya khawatir 3 relawan kita diangkat sama tentara Israel. Itu saya khawatirkan betul itu. Kalau dibom
Saya nggak yakin kena tuh. Saya nggak yakin, insya Allah selamat nih. Kenapa? Karena kita tinggal di basement. Dan rumah sakit itu dirancang, Ibu. Dirancang itu kuat sekali. Kalau misalnya dengan tembakan mungkin nggak apa-apa dia. Kecuali bom langsung hancur. Tapi kalau pinggir-pinggir dia aman gitu. Nah, maka relawan kita minta tinggal di basement. Nggak di luar. Nah, saya yakin kalau di bom mungkin selamat. Kalau hancur pun pasti basement selamat biasanya. Nah, itu keyakinan saya itu. Tapi khawatir serangan darat. Nah, itu saya kira kok ada orang pesek-pesek sini kan. Pakai baju Mercy, terus kita baru berantem sama IDF. Karena satu televisi tribunnya dia narasi begini. IDF ditantang oleh Mercy itu. Waduh, beritanya ini serem banget. Gimana? Nah, ini media punya kepentingannya sendiri ya. Sejak kapan Mercy berani nantang IDF ya? Makanya, aduh. Nah, setelah itu ya udah kan serangan korban terus kan. Ya, waktu itu emosi kita pasti masuk ke situ kan. Kita bayangkan rumah sakit yang 230 bed tiba-tiba 1.200 bed masuk. Itu saya bayangkan gimana gitu. Nggak kebayang tuh saya, nggak kebayang. Seperti apa itu ya? Orang semua bayangkan. Nggak semua pakai bed, berarti mungkin ada yang di lantai kali. Di semua. Ada rumah sakit masuk, rumah sakit masuk. Ya. Dan awal-awalnya, walaupun ramai masih ada obat, ada stok obat. Nah, rumah sakit itu dirancang untuk stok 3 bulan. Dalam kondisi normal 3 bulan. Tapi kita nggak bisa bayangkan perang seperti ini kan. Cepat habisnya. Bisa bayangkan. Belum lagi warga yang mencari perlindungan di sekitar rumah sakit ini kan. Dengan harapan nggak dibom. Realitanya dibom. Gitu. Saya nggak bisa pikir kok ada manusia sebiadab itu gitu loh. Sakit kepala saya pikir tuh. Kok ada orang, kok Allah ciptakan ada orang seperti ini gitu pikir. Pantas Nabi Musa pusing kepala. Babi aja diciptakan Allah, babi. Ya, babi. Gitu ya. Maka saya sebaik gimana keselnya lihat umatnya gitu kan. Kita sebel. Nah, setelah itu karena korban banyak, persiapannya pun stoknya habis segala macam, itu sangat menyedihkan, Bu. Sangat menyedihkan sekali. Nah, tapi hebatnya tuh Bu Siti, rumah sakit ini dirancang tuh ada panel surya. Nah, teman-teman insinyur yang rancang ini pinter nih, dia visi ke depan, ada panel surya. Kalau tiba-tiba solar nggak ada, tapi untuk sekedar hidup bisa gitu. Nggak mati total lah. Nah, kemudian air itu sampai 100 meter itu. Jadi kalau sekeliling tuh air kurang, kita masih punya air, stoknya masih ada. Udah dirancang seperti itu. Nah, bentuknya mantap bentuknya kan. Bagus bentuknya itu. Rumah sakit terbesar nomor 2 di Gaza. Nomor 1 Ashifa, kayak kita Cipto. Kalau rumah sakit Indonesia ini kayak Fatmawati. Rujukan untuk utara lah pokoknya, utara situ. Lengkap, made in bisa Sifa nomor 1 Bu. Enggak untuk semua, enggak semua juga, ada umum juga. Nah, itu kalau alkesnya itu made in Jerman semua. Enggak ada KW Cina, enggak ada. Enggak ada Ustaz. Iya, enggak ada, Cina ada. Buatan Jerman semua tuh. Artinya apa? Kita kasih yang terbaik, the best buat mereka tuh. Paling bagus. Jadi kalau kita ibu-ibu nonton, bapak lihat itu kan, bangga kita yang sakit itu, bangga kita. Coba lihat rumah sakit misalnya kecil tuh kan, kita lihat apa nggak tega gitu ya. Nah, jadi rumah sakit itu benar-benar rumah sakit yang kokoh, gagah gitu, dan lengkap sekali. Dan tukangnya yang membuat konstruksi, membuat kuat ini dari mana? Kita semuanya. Semua tukang kita. Nah, waktu itu masih orang Indonesia. Orang kita. Waktu itu pas presidennya Mursi. Nah, untungnya saat itu ya. Hitung itu nasib kita nih. 32 tukang masuk. Mursi masuk semua. Rata-rata saudaranya Ustaz Husin. Iya. Termasuk Ustaz Husin masuk. Masuk saat nah, itu sekarang ya. udah mandiri, dia udah jadi YouTuber sendiri. Iya, menyamar jadi tukang saat itu. Nah, gitu kan. Masuk semua, jadi
nggak mungkin dibuat terowongan. Semua ini dirancang sama kita semua, nggak mungkin terowongan. Nah, kalaupun ada itu tuduhan. Nah, maka kita berpikir gini, ini dikosongkan semua rumah sakit, dikosongkan. Oh jadi kondisi sekarang nih kosong. Kosong. Jadi markas besar Israel sekarang tuh. Nah, maaf ya, berak Israel di situ sekarang. Dikuasai Israel Udah, jadi markas. sekarang. Karena memang tidur di mana di situ udah hancur rata-rata semua bangunan. Tidur di situ lantai 4, nah kan? Tinggal bawa solar, hidupin AC tidur. Ya? Iya, kalau dia bawa listrik kan, dia bawa sendiri. Dah Hamas nggak mungkin nyerang, Ah itu dia mungkin. ya kan? Alasan utamanya Hamas nggak akan mungkin bombardir nyerang. itu kan. Nggak tega dia kan, coba kebayang wajahnya Husin, nggak tega dia. Iya, Ya kan? kirim RPG takut Indonesia marah. Takut ya, saudara. Itu banyak akal juga nih orangnya, banyak akal Israel, Iya. banyak akalnya. Nah kosong semua. Jadi saya jam kemarin 2 hari yang lalu, jam 2:30, dapat telepon dari kantor, Ustaz. Sambil nangis ngomong saya, dok, 3 relawan ditawan Israel, untung nggak pingsan saya. Sambil nangis. Ah. Waduh, saya pikir gimana ceritanya nih. Ini langsung dari Gaza teleponnya. Nggak ada kantor. Jakarta. Jakarta. Ah. Ada 3 ditawan oleh Israel. Waduh. Enggak, pertama 3. Terakhir baru bilang 2, 1 hilang gitu kan. Nah terus saya langsung, saya hubungi teman-teman di jaringan BIN. Teman saya jaringan BIN, saya bilang, Bang ini bahaya Bang, tolong cari. Saya kebayangnya gini ya, penting tahu dulu di mana, jangan digebukin kan. Ini orang kita udah kecil digebukin gimana. Inti jangan digebukin dulu lah, kita harus cari dulu. Saya bikin jaringan-jaringan untuk bisa mengamankan. Terus sebelum kantor, kita rapat darurat jam 7 kita harus press conference. Kita harus kasih tahu dulu bahwa ini orang biar kita ribut dulu lah, boom ribut dulu. Nah, kemudian saya di WA oleh sebuah media, tempat saya, dok, apa tanggapan dokter dengan 2 relawan ditahan Israel, 1 hilang. Saya baru terima telepon dari kantor. Saya bilang begini, tahan dulu berita 1-2 jam, tunggu saya. Kita mau cari informasi yang lengkap dulu. Nah saya memang kebetulan saya telepon ke Kemlu, persatuan direktur, saya bilang gini, Pak ini ada kabar yang tidak menggembirakan, tapi jangan dipegang dulu, jangan lapor ke Bumenlu dulu. Ini saya ceritakan kejadian, tunggu informasi dari saya 2-3 jam lagi, saya akan lapor yang sebenarnya. Oke, kita keep berita. Teman-teman wartawan ini karena dia saking paniknya mungkin diberitakan heboh seluruh dunia. Heboh ada 2 relawan ini saya tahan Israel. Heboh semua beritanya. Nah 5:30 tersambung rupanya, tersambung ke Gaza itu, ke rumah sakit Indonesia. Karena 11 hari nggak ada berita di relawan kita nih. Nyambung, bisa ngomong, selamat, alhamdulillah, selamat. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya selamat. Kenapa dilepas? Enggak, di rumah sakit Mas Ibu, di basement. Jadi jam 7 kita mau umumkan bahwa 3 relawan kita ditahan, 2 ditahan, 1 hilang. Jadi klarifikasi. Ini kebalik, klarifikasi. Bahwa relawan kita ini masih ada, ini informasi salah. Rupanya yang kirim berita itu dari RSI juga. Dia kalau kata orangnya ulo itu bukan, dia bercanda kali ya. Dia pikir kondisinya nggak tepat kali bercanda. Jadi kan untuk bercanda kali itu jadi berita yang nggak karuan. Nah, teman kita melaporkan bahwa kami mau dievakuasi kloter ketiga. Setelah itu kosong. Saya tanya lagi berapa orang ada di situ? Ada 600. Berarti kamu 603. Mau dibawa ke Rafah. Rafah itu ya paling bawah dengan perbatasan dengan Mesir. Nah terus saya pikir alhamdulillah selamat lah nih, nggak ada apa-apain kan. Bahwa kok hilang anak orang. Karena begini, ustaznya udah anjurkan 3 orang ini harus evakuasi. Saya ya minta jangan evakuasi.
Saya bilang, orang tuanya terserah saya. Teman-teman bilang, harus evakuasi dok, ini kondisi bahaya. Deplu datang ke kantor, Deplu ngajak, dok ini bahaya, perang darat dok. Saya bilang, saya udah terpikir akan terjadi perang darat. Tapi saya bilang, saya harus bertahan di sini. Jadi kalau terjadi sesuatu itu saya pertama yang salah. Karena saya yang tadi saya bercanda sama pihak Deplu gini, Pak, kita minta teman-teman ini evakuasi, maksudnya begini. Saya bilang gini, Pak, kita tujuan sama, kita beda fikih aja, bilang, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, saya bilang. Jadi dia beda pendapat aja. Nah, alhamdulillah udah selamat di Rafah. Sekarang tuh tunggu evakuasi selanjutnya. Jadi ini rumah sakit kebanggaan. Maka sekarang ke depan ditanya, bagaimana dok tentang rumah sakit ini? Saya lagi bayangkan, misalnya rumah sakit ini kalau diberakin oleh Israel kan harus kita cuci sama itu kan, bayang gitu ya. Apa beda sama babi kan? Benar nggak? Beda. Nyucinya itu loh. Saya Deden ya. Betul. Bukan cuma toilet, kasur-kasurnya harus semua itu. Semua ini. Mukul laso, najis mukul laso itu. Itu kebayang gitu. Nah, kakak gitu informasi ya Bu ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan lebih baik lah. Saya nggak usah bayangkan loh. Kondisi terakhir sekarang berarti pasien-pasiennya sedang dibawa kemana? Kemudian apakah tuduhan bahwa ada bunker, ada terowongan atau tameng Hamas atau gimana? Nah ini cerita gini. Pasien semua dievakuasi ke selatan, ke rumah sakit. Ada 2 rumah sakit. Pertama An-Nasser di Khan Yunis, yang kedua Eropa di Rafah. Semua staf rumah sakit semua di ini. Itu kecil ya rumah sakitnya? Sedang lah, nggak terlalu besar. Nah, ada skenario kedua Israel. Dia akan bersamakan kayak seperti Ashifa. Ashifa kosong semua, udah kosong dikasih senjata. Senjata made in yang sering dipakai sama Hamas lah. Tapi dia bilang, kami menemukan senjata. Iya. Kan ujungnya seperti itu ya. Nah, dia cari terowongan di Ashifa, ketemu terowongan. Rupa terowongan dia buat sendiri rupanya. Direktur bilang, kan terowongan lu buat sendiri dulu. Kan dulu kan Gaza itu kan Israel dulu. Masih jiwa Israel dulu kan. Mundur dia buat terowongan. Lu buat dulu. Kok tuh gua yang buat? Kakak gitu loh bahasa Betawinya. Oh iya, kita lupa gua gitu kan. Kakak gitu kan. Itu yang terjadi. Nah makanya rumah sakit Indonesia pun nanti akan didituin. Itu bukan granat, itu bukan RPG segala macam. Tinggal kita lihat nanti tuduhannya itu. Digantungin lah baju-bajunya tentara Hamas di dalam. Digantung. Gitu ya. Sama kayak dibuat ini ada jadwal. Jaga kan, tahu-tahu jadwal harian. Ini kayak orang kampung lihat bahasa Arab, pikir apa, ya, tidak tahu gitu kan. Nah itu kejadian yang sangat mengenaskan. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Karena 4 hari. Dan 4 hari pun nggak fix. Iya nggak fix, bisa meledak kapan saja. Dan kita berusaha sekuat tenaga ya. Misalnya kami buat surat ke Presiden Jokowi. Ya. Setelah beliau di Jeddah, terus beliau itu ke Joe Biden. Artinya sampaikanlah pada Joe Biden untuk gencatan senjata. Katanya beliau sudah sampaikan. Kita anggap positifnya aja lah, sampaikan kan? Udah sampaikan. Katanya ya, kita percaya aja kan, pemimpin kan nggak bohong ya misalnya kita. No comment. Ya, kan? Dan yang kedua, kita juga buat surat ke Joe Biden. Dan langsung direspon sama sekretaris Dewan Keamanan, John Kirby namanya. Direspon. Hasil responnya itu adalah normatif. Itu ada wartawan tema saya, atau VOA. Pak dokter dengan jawaban surat dari Dewan Keamanan. Saya bilang itu intinya jawabannya adalah betapa cintanya Amerika ke Israel. Itu cinta banget, cinta buta dari Amerika Israel. Jadi kalau udah cinta buta, apapun dia omongin orang, semua nggak benar. Ya kan? Nah itu yang terjadi hari ini. Wah Dr. Sarbini, di mana itu alat-alat buatan Jermannya sekarang itu? Dan apa rencana Mercy ke depan? Nah, itu pas masuk tentara Israel itu hari Senin,
Itu kan ditembak sama tank tuh. Tembak. Tank tuh ada dua, ada yang moncong panjang itu, ada yang kecil segini tuh. Nah, ditembak berdua tuh. Itu pas dikena yang namanya itu ICU, semua alat kena semua itu. Karena dianggap bahwa di sana tuh ada gerakan pasukan. Padahal orang lalu lalang, orang lalu pengungsi. Dan mungkin dia rabun kali nggak tahu. Tembak. Itu ada 700 orang, bayangkan. Yang sudah ada itu sekitar 500 orang pasien tambah 700. Obat nggak obat habis semua nggak ada apa-apa. Pas bawa korban, dokter problemnya gini, datang lagi. Ya kan, ngapain? Litakan semua. Bau darah, bau nanah, segala macam, campur bau semua tuh. Karena nggak bisa dikirim ya, karena ditutup. Ya kalau bisa udah masuk di blokade, nggak bisa sniper, semua masuk sniper. Yang masuk ditembak, keluar ditembak. Jadi tadi itu ada pergerakan, tembak. Nah itu 700 orang dan 12 orang yang meninggal termasuk 2 dokter bedah. Berarti rusak semua dong alat sekarang ya? Banyak rusak, Ustaz. Banyak rusak. Banyak rusak. Jadi persiapan agenda Mercy ke depan untuk Rumah Sakit Indonesia apa kira-kira? Ya, memperbaiki, Ustaz. Perbaiki dan Untuk kita kerja mengajak kita, ya. insya Allah Apa kita- pesannya buat seluruh masyarakat Indonesia kira-kira? Oh ya, gimana? Apa ajakannya buat masyarakat Indonesia untuk rumah sakit kita ini? Mau perang ya? Jadi kita ajak pertama adalah kita minta kepada Menteri Agama, Ustaz. Menteri Agama? Menteri Agama, bukan. Bentar loh. Kita ajak Menteri Agama supaya memerintahkan masjid seluruh Indonesia agar kirim kunut nazilah. Kunut nazilah. Ya, artinya kunut ini kan bagi orang Islam itu kan Masya Allah ya. Iya. Satu itu. Yang kedua demo terus. Walaupun Israel tidak menganggap demo, minimal itu penyemangat. Saudara-saudara kita di Gaza. Lihat, wah ini Masya Allah. Walaupun demo sambil duduk gini-gini, gak apa-apa, yang penting hadir. Ya? Penting hadir itu. Nah, Iya, lagian udah beli hijab Palestina kenapa nggak dipakai? iya. Gitu kan? Dan yang ketiga juga ikut perang, Pak. Nah, yang Ikut ketiga ini perang. penting nih. Ikut apa di buzzer-buzzer itu. Iya, Buzzer banyak. propaganda ya. Sekarang di TikTok, dikirim TikTok saya tuh, ditemukan senjata di rumah sakit Indonesia. Ada orang kita yang buat itu. Kan di TikTok itu. Makanya tanda orangnya kalau ketemu di jalan, ya kalau dia lapar jangan kasih nasi. Udah tuh TikTok itu. Nah ini harus dilawan. Saya satu ketika itu ada yang undang saya ikut diundang sebuah media bareng sama ini Pak, yang ada yang pro Israel itu. Saya tanya siapa? Si Polan. Oh jangan. Karena itu berdebat nggak semua orang itu bisa. Ya. Kenapa? Karena ada orang dia omongin nggak ngerti-ngerti itu. Iya. Karena ya nggak ngerti. Ada apa pura-pura nggak ngerti atau apa atau memang dikirim orang seperti itu bisa kita emosi, ya kan? Kalau nggak tahan kita apain? Dan menang dia. Nah jangan lain aja lah. Nah, ada orang yang berdebat sambil berdebat bisa ketawa. Ini kalau orang nggak bisa berdebat, habis berdebat gemetar dia kan, untung nggak stroke. Baik. Terima kasih Dr. Sarbini. Ustadz Hussein, sebagai saksi mata belasan tahun di sana, apa komennya tentang Rumah Sakit Indonesia sebelum dan setelah diserang ini? Kasih mic-nya Ustadz Deden. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengajak dulu para jamaah untuk sama-sama mendoakan almarhum Dr. Hose Rizal yang Masya Allah ya setelah memobilisasi puluhan juta warga Indonesia untuk membangun Rumah Sakit Indonesia. 5 hari awal saya di Gaza dalam agresi kali ini itu saya tinggalnya bareng sama 3 relawan Mercy di dalam Wisma, namanya Wisma Dr. Hose Rizal. Jadi Wisma itu namanya nama dokter yang diabadikan. Artinya ketika masih hidup beliau mementor kita, mengajarkan kita. Ketika meninggal pun beliau masih melindungi kita dalam wismanya. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal kebaikan beliau semua.
Kalau Dokter Ustadz Bakhtiar Nasir ini mentor saya dalam ilmu Al-Quran, ilmu agama. Dokter Yose ini mentor saya dalam ilmu perjuangan aktivis kemanusiaan. Karena Masya Allah beliau banyak sekali memberikan saya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Ya. Selama saya di Gaza, insya Allah pahalanya juga mengalir kepada beliau. Nah, saya hadir di Gaza itu 2011, 5 Januari, saat itu masih berupa tanah kosong. Namanya lokasinya itu ada beberapa, saya ingat ada satu pohon jumez, itu pohon yang sangat besar, sudah ratusan tahun. Mungkin kalau di Indonesia mungkin dikeramatkan itu, pohon keramat, tapi di sana enggak. Dan ada beberapa saat itu namanya kandang ayam, saya ingat sekali itu, karena saya saat itu ikut terjun langsung. Saat itu tanah milik siapa saat itu? Itu pemerintah. Tanah negara. Yang diwakafkan, wakaf nafi untuk Indonesia. Ya. Dulu saat Wakaf produktif. iya. Dulu itu sempat namanya itu mau mereka yang namain. Tadinya mereka menyebutnya Rumah Sakit Nizaroyan. Karena saat itu kan itu dekat dengan rumahnya Profesor Nizaroyan, seorang doktor di bidang hadis dan juga seorang pejuang, istrinya 4. Ini kenyataan, ini bukan propaganda ya. Benar, Ustaz. Jadi kisahnya Dokter Nizar itu memang kalau kita ngelihat mukanya, Ustaz, itu kita sudah tumbuh langsung tuh semangatnya itu. Mukanya tuh Masya Allah dengan jenggot tebal ya, bercahaya. Suatu hari dia ditelepon oleh Zionis. Jadi rumah dia itu 4 lantai, satu lantai itu satu istri. Iya serius. Suatu hari itu diancem karena dia tuh dianggap selalu memprovokasi warga, memotivasi warga untuk berjuang, akhirnya diteror. Rumah kamu akan saya bom. Keluar sekarang kalau nggak mau mati. Apa dia jawab? Silakan bom, saya nggak akan keluar. Ini rumah saya. Dan saya nggak akan ada satu orang pun dari kalian yang mampu melakukan saya dari rumah ini. Betul, Ustaz. Beliau stay di rumah bersama 4 istri dan seluruh anak-anaknya. Sampai akhirnya dibom, meninggal semua. Satu yang tersisa masih hidup, ya, dan itu menjadi dosen saya di kampus. Nah, tadinya rumah sakit ini mau dinamakan Rumah Sakit Ar-Royan atau Nizaroyan untuk mengabadikan namanya, tapi teman-teman Mercy lebih memilih Indonesia. Alhamdulillah, itu Masya Allah. Dalam agresi 48 hari terakhir ini, yang paling banyak disebut itu 3 nama. Palestina, Israel, dan Indonesia. Masya Allah. Dikit-dikit, iya, takbir. Dikit-dikit, Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Indonesia. Bahkan kalau di Gaza itu, kalau kita mau ke wilayah situ, kalau mau naik mobil, taksi ya, atau angkutan umum, bilangnya apa? Indonesia. Jadi setiap hari saya bolak-balik Indonesia sebetulnya, gitu kan. Tapi RSI itu. Ya, dan memang Masya Allah bangunannya kokoh ya, dan itu bentuknya pentagon gitu ya. Segi 8 itu melambangkan Qubatus Sukhra. Jadi memang didesain ya agar mengingatkan warga Gaza bahwa kalau di sana ada Qubatus Sukhra, di sini ada Rumah Sakit Indonesia. Dan itu gagah sekali. Dan memang saya karena selama 5 tahun dari 2011 sampai 2016 saya ikut mengawal hari per hari, detik per detik pembangunannya. Jadi saya bisa pastikan di sini nggak ada rumah sakit, nggak ada terowongan para pejuang, nggak ada. Karena saya melihat sendiri ketika proses rekonstruksi awal, ya basementnya, kemudian ketika membangun lantai-lantainya, 4 lantai ke atas, kemudian tiang-tiangnya. Jadi ketawa aja saya. Termasuk ini Dok, termasuk ketika David Hagari itu menjelaskan di layar kan, dia mengatakan ini adalah denah atau konstruksi RSI tahun 2010. Ada tuh di video itu. Ketawa saya. 2010 belum dibangun kali. Iya. Itu masih rumput, masih lapang. Dibangun itu pertengahan tahun 2011. Saya ingat sekali, makanya ini blunder nih. Emang ngarang-ngarang nih, dan itu yang saya khawatirkan sama. Nanti ketika dia sudah masuk akan buat semacam propaganda. Oh, di sini ada
misalnya kaos kakinya Hamas gitu kan di dalam ya kan. Ya mereka macam-macam lah, namanya kan mereka itu PhD dalam kebohongan gitu ya. Ya itulah Israel itu. Ahli banget tipu muslihat. Tapi kan sekarang dunia sudah pintar. Orang-orang sudah terbuka matanya. Dan semua tidak akan mudah dibohongi seperti dahulu kala. Dan terakhir tadi alhamdulillah untuk update kondisi 3 relawan ya. Tadi sempat kita video call ya Pak Dokter ya. Video call dengan teman-teman. Sekarang mereka sedang di sebuah sekolah namanya Sekolah Jenin di wilayah selatan Rafah. Tapi tadi Reza cerita ke saya. Dia bilang, aduh bos, kita pindah dari utara ke selatan, nyampe selatan semalaman bombardir nggak berhenti. Sampai orang-orang sekitar bilang nih, para pengungsi yang lagi ngungsi sama mereka, ngomongin di ke mereka, kemarin-kemarin nggak ada kalian kok kita nggak dibom. Ada kalian malah dibom. Ya jadi memang intinya serangan-serangan itu tetap terjadi baik itu di utara maupun selatan. Ya, tapi kita doakan aja semoga teman-teman kita di sana Allah jaga, Allah lindungi dan Allah kuatkan insya Allah. Amin. Ya, Terima kasih banyak. Senang juga dengar cerita ya. Rumah Sakit Indonesia dan bangga dan bapak-bapak, ibu-ibu ada di sini adalah peletak dasarnya ya. Mudah-mudahan jadi heritage mereka sampai ke surga. Bu Siti Fadila, di setiap peperangan ya selalu ada senjata-senjata baru, termasuk senjata biologi. Nah, menurut Ibu nih, apakah di Gaza ataukah di dunia global sekarang, senjata biologi yang dimainkan oleh Yahudi terutama Bill Gates, ya yang memang saya buka tadi datanya diantaranya adalah ada foundation milik Bill Gates dan istrinya Melinda, ya itu khusus menyantuni keluarga-keluarga Yahudi sedunia. Berikut santunannya. Nah saya mau dengar nih, kira-kira menurut pengamatan Ibu Siti Fadila tentang senjata biologi yang sekarang tentang nyamuk itu dan apakah itu juga ada di Gaza kira-kira? Tanyanya susah. Yeah. Sebetulnya begitu COVID selesai, Bill Gates itu sudah berstatement bahwa untuk ke depan semua negara harus siap-siap dengan kejutan dengan baru ya? bioterorisme. Bioterorisme itu adalah perang dengan bioweapon atau senjata biologi. Jadi memang ini adalah masa senjata biologi. Oke, jadi ini eranya senjata biologi ya. Kalau di dalam peperangan yang di Ukraine itu memang ditemukan senjata biologi, bahkan virus kita yang virus H5N1 Indonesian strain itu katanya ada ditemukan di Ukraine. Oh, ada juga yang ya. di Ukraine. Tapi kalau yang di Gaza lebih dominan apa itu senjata yang pakai fosfor itu ya, lebih kimia. Kimia ya. Ya, jadi senjata itu bisa nuklir, kimia, biologi. Ya, itu tapi yang ke depan itu lebih akan banyak biologi karena lebih murah. Lebih murah yaitu virus gampang dibiarkan dan gampang disebar. Dan kemudian kalau yang tidak disukai itu pada mati, nah tanah itu masih bagus, tidak rusak oleh bom-bom begitu. Jadi memang kalau perang menggunakan senjata biologi itu lebih efektif dan lebih efisien. Lebih sehat gitu. Efisien dan efektif. Karena yang meninggal orangnya, tapi tanahnya masih bagus, bangunannya masih bagus gitu. Bagaimana dengan bakteri Wolbachia? Oh, nah tentu saja senjata biologi itu tidak pernah terekspos sebagai senjata biologi. Jadi gini, kalau Wolbachia itu adalah sebetulnya sebuah bakteri yang berada di buah-buahan, berada di lalat, berada di binatang-binatang seperti itu, tapi tidak ada di dalam
nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti itu adalah nyamuk yang menularkan demam berdarah. Jadi nyamuk itu menjadi pembawa virus demam berdarah untuk dimasukkan pada manusia. Selain demam berdarah juga chikungunya, juga Zika dan yellow fever. Jadi ini Aedes aegypti ini lakonnya. Pada tahun 2011 ditemukanlah Wolbachia di nyamuk Aedes aegypti di Australia. Jadi yang menemukan orang Australia. Nah, kemudian World Mosquito Program, jadi itu program nyamuk dunia, itu berpikir kepengennya menjadikan nyamuk ini, nyamuk Wolbachia ini untuk menurunkan kejadian demam berdarah. Nah, ini wajahnya yang kelihatan adalah nyamuk Aedes aegypti yang ditempelin bakteri Wolbachia itu apa namanya, akan bisa mengurangi atau menurunkan demam berdarah dengan jalan nanti nyamuk-nyamuk itu akan berubah semua punya telur Wolbachia. Nah, itu kemudian peneliti di Indonesia dibiayai oleh seorang konglomerat, Pak Tahia namanya, dan Pak Tahia itu yang mempunyai saham banyak di Freeport, dan kemudian ternyata WMP itu juga dibiayai oleh Bill Gates. Yang hobi dengan nyamuk itu Bill Gates. Jadi Bill Gates itu punya pabrik nyamuk di Kolombia. Pabrik nyamuk? Iya, nyamuknya ngambil dari Indonesia, dari mana, dan kemudian di sana diternakkan dan diteliti. Nah, termasuk peneliti Indonesia yang di Gajah Mada itu dibiayai dan dia meneliti, jadi dibiayai oleh Pak Tahia itu dan bekerja sama dengan WMP yang di belakangnya ada Bill Gates untuk meneliti uji klinik nyamuk Aedes aegypti yang ada bakterinya, disebarkan, bisa nggak menurunkan angka demam berdarah. Ternyata bisa menurunkan demam berdarah. Ini dibesar-besarkan dan sangat diapresiasi. Si Ibu UU-nya mendapat penghargaan yang sangat luar biasa karena ini menjadi legitimasi bahwa Aedes aegypti yang diselipin Wolbachia bisa untuk menurunkan demam berdarah. Dan ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Propagandanya itu ya, di permukaan kayaknya bermanfaat. Jadi memang kayak bermanfaat, seperti bermanfaat. Ini yang menipu kita. Tipunya di sini, tipu-tipunya. Nah, tipu-tipunya di sini dan selalu menerangkan bahwa itu penelitian seorang profesor yang sudah valid, sudah dipublish, aduh, pokoknya top banget. Tetapi sebetulnya penelitian itu hanya pada suatu waktu tertentu dan dia tidak meneliti efek jangka panjang. Tidak meneliti efeknya terhadap nyamuk-nyamuk yang lain. Tidak meneliti bagaimana ekologi itu berubah. Nyamuk itu kan dimakan, misalkan dimakan cecak dimakan apa dimakan apa, itu ekologi itu akan berubah. Dan ini pasti akan berakibat. Sesuatu yang akan kita, keseimbangan alam itu kan yang menciptakan Allah. Dan Allah itu sudah pintar banget bagaimana mengatur keseimbangan itu. Kalau satu spesies kita tekan, maka akan muncul spesies lain yang lebih ganas. Dan itu terjadi di Sri Lanka. Di Sri Lanka 3 tahun kemudian muncul nyamuk yang lebih ganas dan lebih banyak. Dan kemudian di Singapura juga begitu. Sehingga pemerintah Singapura memutuskan untuk keluar dari program itu. Jadi keluar dari program itu. Nah ini sebetulnya suatu percobaan. Jadi diuji coba setelah penelitiannya valid secara akademis, kemudian akan diuji cobakan pada masyarakat kita. Nah, saya mengatakan rakyat Indonesia bukan kelinci percobaan. Bukan kelinci percobaan kita ya. Nah itu kan baru diuji coba. Iya kalau bahasanya baik.
Kalau hasilnya ada sesuatu, itu masyarakat akan mengadu kemana? Siapa yang bertanggung jawab? Itu tidak jelas. Jadi ini masih cover Bu, ini masih kelihatannya memang akan menyebar nyamuk yang itu. Kalau gitu apa bahayanya Wolbachia dan kenapa kok nyamuk jadi medianya Bu? Dari sekian Biasanya banyak ekosistem. ya kan? nanti Kenapa akan nyamuk? merubah ekologi. Misalkan tiba-tiba ada, kita belum tahu karena memang tidak ada penelitiannya. Cuma di dalam penelitian itu ada nyamuk yang bertambah tinggi. Waktu ditanyakan itu apa Bu? Itu kuleks. Nah kuleks, kalau nyamuk kuleks, jadi bukan nyamuk Aedes aegypti ya, bukan nyamuk Walbochia ya, tapi nyamuk kuleks itu membawa penyakit Japanese encephalitis. Japanese encephalitis itu radang otak. Tanda-tandanya panas, kemudian kaku-kaku, lumpuh, dan kemudian halusinasi. Jadi seperti orang gila dulu. Dia mengenai pada anak-anak dan pada lansia. Konon nanti pandemik yang akan datang, konon katanya itu. Pandemi Nah, berikutnya. sekarang pemerintah sudah menyiapkan vaksinnya. Vaksin yang namanya vaksin Japanese encephalitis sudah siap. Oh, Yang akan disuntikin oleh anak-anak umur 15 tahun ke bawah. Nah, kenapa mesti disiapkan itu? Artinya akan ada pandemik itu. Lah kenapa malah ngubeknya di nyamuk Aedes aegypti? iya. Kenapa Nah itu, apakah ada hubungan antara Aedes aegypti dengan kuleks? Jangan-jangan Aedes aegypti ini tertekan, kuleksnya naik atau lebih kuat. Nah itu yang salah satu yang saya khawatirkan. Walaupun mereka mendenial, enggak, nyamuk Walbochia itu baik kok. Masa baik? Mungkin nyamuknya bisa tersenyum kali ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau nyamuknya itu baik, kemudian saya taruh di rumahmu 1 juta nyamuk, mau enggak? Ya kan enggak mau. Itu Semarang ditaruh 150 juta. Sudah. Sudah. Semarang. Ya, Bali akan ditaruh 240 juta, keburu rakyatnya menolak, enggak jadi. Jadi tergantung dari penduduknya. Dan sekarang sasarannya nanti Jakarta. Jakarta belum? Bogor Belum. Bogor Desember ini Jakarta Barat. Desember Jakarta Barat. Nah, mestinya rakyat jangan mau. Maksudnya caranya bagaimana? Caranya ya mulai sekarang sudah akan ada demo-demo bersama KPAG dan sebagainya. Iya. Itu sudah akan mulai ada demo-demo nanti mulai Selasa mulai ini. Jadi ya bagaimana orang itu dari pemerintah SK-nya SK Menkes tahun 2022. Padahal Kemenkes itu sudah sukses mengendalikan demam berdarah. Sudah sukses. Karena tidak ada lonjakan yang menjadi KLB dan angka kematian tidak meloncat. Angka kematiannya kalau nggak salah kurang dari 1%. It's okay. Kenapa mesti ngundang nyamuk? Nah di sini justification-nya itu tidak jelas gitu. Ujuk-ujuk ada penelitian begitu, nah, kita uji coba, kok enak uji coba itu manusia disebari nyamuk. Nah, gitu. Siapa sih yang bikin ini? Apanya? Yang bikin nyamuk ini, bakteri ini siapa? Yang bikin Produsennya. orang Australia, yang bikin Bill Gates yang punya pabrik nyamuk. Terus? Yang pertama dulu ngambil nyamuk dari Jogja, ngambil Aedes aegypti dari Jogja itu Bill Gates tahun 2011. Bill Gates. Bill Gates itu memang hobinya dia ahli komputer tapi terus kesehatan. Jadi dia menyamakan mengatur manusia seperti komputer. Jadi ujungnya ke Yahudi lagi ya? Ya, nah ini bahayanya begini. Nah,
kita akan menghadapi yang namanya pandemic treaty. Pandemic treaty itu aturan-aturan kesepakatan tentang pandemik. Pada G20 kemarin, Indonesia membuat, menurut saya bukan Indonesia ya, Indonesia hanya disuruh aja oleh Amerika, karena Indonesia dan Amerika mengusulkan pandemic treaty atau kesepakatan dalam pandemik. Di situ isinya bahwa kalau ada pandemik, maka kedaulatan negara nggak ada. Kedaulatannya diambil oleh WHO, harus nurut sama WHO. Tidak boleh Jumatan misalkan, nggak boleh Jumatan. Iya. Tidak boleh Sholat jamaah. Tidak boleh jamaah di masjid misalkan. Nggak boleh pengajian. Nggak boleh pengajian. Ya kayak itu COVID kemarin itu hanya untuk latihan. Nanti yang nyuruh tuh WHO langsung, dan aturan-aturan dalam negeri tidak berlaku. Nah, saya sedang berjuang untuk itu. Dan mudah-mudahan saya mohon doanya, mudah-mudahan bisa mendapat jalan. Bagaimana caranya? Karena Inggris pun juga nggak setuju. Dan banyak negara yang nggak setuju. Rusia dengan 12 negara tidak setuju. Inggris nggak setuju. Tapi yang ngusulin itu malah kita coba. Malah Indonesia yang ngusulin. Iya. Kebangetan banget itu. Dan nanti saya barangkali minta bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu misalkan untuk suara-suara seperti ini. Ya. Pandemic treaty namanya. Jadi pandemic itu kesepakatan di dalam mengatur pandemik. Adalah pandemik yang bikin mereka mau ngatur kita. Jadi dia kepingin semua seluruh dunia dia atur. Jadi bukan hanya Indonesia. Jadi banyak juga negara yang tidak sepakat. Indonesia malah dan lucunya tuh diam-diam. Seperti nyamuk ini kan diam-diam. Ketika kita memikirkan pemilu, semua mikirin Mas Gibran, ya tiba-tiba nyamuk masuk. Bu Siti, apakah ini ada kaitannya dengan agenda depopulation? Ya, saya tidak bisa menjawab secara pasti, tapi kemungkinan ya. Itu perkiraan, sebetulnya kan tidak bisa dikatakannya mana buktinya, misalkan begitu kan kita nggak bisa jawab. Ya, tapi memang kan arahnya kepada menyebarkan bakteri yang bisa menyebabkan kematian juga. Iya kalau hanya Wolbachia yang ditaruh itu. Iya. Kalau misalkan nanopartikel kita juga nggak tahu. Oh, lebih parah lagi ya? Ya. Kalau cuma bakteri Wolbachia saja, kalau dalamnya ada sesuatu atau nano, ya misalkan, ya kita nggak selalu mereka punya cara yang. Ya karena kan gini, katanya nyamuk yang mau disebarkan itu ditaruh dalam sebuah box. Satu box itu ada berapa juta misalnya? Iya. 100 juta misalnya. Ya, siapa yang mau ngecek isinya nyamuk itu? Iya. Gitu. Coba ceritanya gimana tadi itu? Ada virus apa aja di situ? Iya. Gimana Ibu? Ya itu dia. memang seperti itu. Kan nggak ada di Indonesia auditor nyamuk. Oh di mana-mana juga nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ada. Iya yang bisa ngecek setiap nyamuk ini yang akan disebarkan ini sudah diaudit belum? Isinya jangan-jangan ada unsur lain kan? Saya belum puas tadi. Kenapa kok medianya nyamuk? Lu nyamuk itu binatang kecil yang bisa membunuh. No, jadinya sangat simple, sangat seksi untuk dijadikan sesuatu. Kalau ada film-film itu kan ada kan nyamuk untuk senjata gitu kan ada. Oh, iya. Ada cerita-cerita di film katanya. Wah ini kayak drone terkecil makhluk hidup. Ya bisa ditumpangi ya. Ya. Senjata biologis itu ya. Lewat bakteri atau virus itu ya. Nyamuk ini. Ustaz Deden, ayat tentang nyamuk kayaknya masuk di sini nih.
Coba jelasin sedikit supaya memperkuat kita tentang kenapa Di Quran apa Pak? ya kok ada senjata dengan nyamuk ya? Di surah Al-Baqarah ayat 26, Iya. di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan nyamuk. Ba'udah ini ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya adalah nyamuk. Fama fauqoha, atau yang lebih kecil di atasnya. Jadi ada hewan-hewan kecil itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di ayat itu. Kenapa Allah tidak malu? Karena mungkin orang yang tidak paham nyamuk atau bakteri-bakteri atau hewan-hewan lebih kecil lagi, itu seperti tidak ada artinya. Tetapi itu bisa menjadi senjata biologi, bisa mengubah peradaban karena tadi itu perang biologi itu, senjata biologi dengan ba'udah. Jadi ada kosakata dalam surah Al-Baqarah ini ba'udah. Oleh karenanya hal-hal kecil yang disebutkan keberadaannya dalam Al-Quran itu ada pengaruh yang besar di dalamnya. Fama fauqoha. Ba'udah mungkin salah satu contoh hewan kecil, tapi di situ disebut fama fauqoha, ada yang lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Iya. Ya, silakan Ustaz Husain. Yes. Saya mau tanya Ibu, mohon maaf Ustaz. Jadi kan yang ditakutkan dari nyamuk ini ketika menyentuh gitu ya. Ketika nyamuk ini ya menggigit gitu ya, gigit gitu. Nah kalau misalnya kita tepok gimana Bu? Nyamuknya nempel di tangan, kita tepok, plek. Maksudnya apakah bakterinya juga ikut nyebar atau gimana tuh? Dan apakah autan cukup untuk menghindarkan diri dari bahaya ini? Nah, itu yang saya juga nggak tahu. Kalau nyamuk biasa, autan bisa ya. Tapi kalau nyamuk yang sudah direkayasa begitu, apakah dia tahan terhadap autan atau tidak? Di dalam penelitian itu tidak disebutkan. Mungkin enggak, mungkin sudah beda gitu. Kalau yang tadi perkara ditepok itu darahnya itu apakah tetap berbahaya kalau di? Jadi itu kalau menggigit orang, telur balbuvianya ditinggalkan di darah kita. Dan satu nyamuk itu untuk kenyang dia butuh 8 orang. Padahal Pulau Bali mau disebarin 240 juta. Orang Bali berapa juta ya Pak? Coba bayangin saja. Jadi tuh kita itu sudah dalam keadaan begini, baru bangun dari COVID. Kenapa masih ditambahin nyamuk begitu loh? Nyamuk sebaik-baiknya nyamuk ya Pak ya. Nah itu dia. Nyamuk 3 aja kita teplok kita kejar sampai kemana? Ini nyamuknya ribuan, ratusan ribu. Yang jelas kan gini, Indonesia sudah berhasil mengantisipasi demam berdarah. Ya, berarti kan alasan untuk mengundang nyamuk sudah tidak ada alasan lagi. Mestinya nggak ada. Udah nggak ada. Berarti kalau dipaksakan ada tujuan tadi menjadikan Indonesia sebagai kelinci percobaan. Nah itu. Ya, untuk agenda mereka yang tidak sepenuhnya kita ketahui. Apakah memang itu bermanfaat atau tidak? Kan belum diuji cobakan. Di satu negara. Tingkat keberhasilannya. Ya. Di Brasil tidak berhasil. Di Brasil tidak berhasil. Jadi bukan Tapi berhasil. orangnya tetap sudah digigiti nyamuk. Yang tidak berhasil itu berarti demam berdarahnya tidak turun gitu loh Pak. Tidak turun demam berdarahnya. Jadi ukurannya
setelah disebarkan di Brazil ternyata penyebaran demam berdarah tidak pula berkurang. Ya. Gitu ya. Ya. Ini saya coba mengikuti dulu cara berpikir yang mudah supaya masyarakat ini paham. Ya. Ya, supaya pahamkan bahasa ibu tinggi nih dan rada-rada loncat-loncat. Ya. Kalau nanti ibu-ibu kurang terlalu paham, nanti menyampaikannya juga belibet. Ya. Jadi gini, Ya, demam berdarah di Indonesia itu sudah turun dengan baik. sudah turun dengan baik. Dengan program-program PSN, pembersihan sarang nyamuk. Iya, Ibu-ibu pasti kenal ya Bu ya? Nah, kenal. 3M, 3M, kemudian ya tuh, udah apal semua ibu-ibu. Kemudian Jumantik ya, Jumantik, kemudian abatisasi dan fogging. Udah. Dengan cara itu tuh hasilnya udah bagus. Kita tidak sedang dalam KLB demam berdarah, kita tidak pernah riset tentang demam berdarah dalam akhir-akhir ini, bahkan 10 tahun terakhir. Kok tiba-tiba ada penelitian akademis itu, tuh kemudian tiba-tiba dicobakan pada masyarakat. 5 tempat. 1 Semarang, 2 Jakarta Barat, 3 Bandung, kemudian 4 Kupang dan Bontang. Nah, Bu, daya jangkau terbang nyamuk itu seberapa jauh sih? Emang kalau dari Jakarta Barat nggak bisa ke timur? ya itu enggak, insya Allah enggak kali. Ah, tidak. Iya, ya bisa. saya nggak tahu berapa, coba nanti Ya saya. misalnya masuk ya dari mobilnya Ustadz Husain masuk, kemudian datang ke rumah saya, dia buka pintu keluar, kan bisa jadi ya. Jadi memang ini yang bisa menolak adalah masyarakat. Banyak. Masyarakat Kalau menerima atau masyarakat tidak diem gitu ya. saja, kalau masyarakat diem saja, ya disebarin. Caranya nyebarin bagaimana? Tanya dong. Caranya nyebarin itu di tempat-tempat itu, di kayak gelas-gelas gitu. Isinya nyamuk berapa ratus begitu atau berapa ribu. Isinya telur nyamuk itu. Kemudian nanti dikasih pil 1 tuh dikasih air. Nanti ini menetas. Nah, kalau yang dibawa ke ujung berung itu 300 can. 300-an can. Setiap can ini bisa keluar 250 ekor nyamuk. Kemudian dilepas. Ya, nanti dilepas. Nah, ini gelas-gelas ini dicarikan ibu asuh. Ibu asuh itu ada di RT-RT. Nah, makanya ibu nanti coba cermati kalau ada siapa mau jadi ibu asuh nyamuk. Nah, itu. Iya betul, namanya ibu asuh nyamuk. Apa kerjaan ibu asuh nyamuk? Nungguin nyamuk itu netes. Terus disebarin. Betul. Pasti diam-diam itu ya. Iya. Diam-diam Dan ya? banyak ibu-ibu yang mau mungkin dirayu kemudian dikasih hadiah mungkin ya, dikasih duit kali ya, karena itu proyek. Lah saya ini kan mantan Menteri Kesehatan, saya sih peneliti dan saya pernah melawan WHO. Saya tahu apa-apa yang sebetulnya terjadi di belakang mereka. Terus saya nggak mau rakyat itu menjadi kelinci percobaan yang ada side effect yang kita tidak tahu. Pasti deh, nggak mungkin orang itu memberi dengan baik nyamuk-nyamuk itu karena mereka berhati mulia, nggak mungkin. Nah itu saya hanya ingin masyarakat banyak itu selamat. Duit saya nggak dapat dalam berkuar-kuar, saya berteriak-teriak nggak untuk cari duit. Kalau penelitinya dapat duit banyak, yang punya proyek duitnya banyak banget. Nah kalau sampai kebangetan, kalau masih lebih percaya pada yang dapat duit ya Pak ya. Iya. Saya dengan kasih saya pada rakyat, pada masyarakat banyak, jangan sampai menjadi korban. Itu, aduh, malah dikeroyok loh saya, dikeroyok, buzzer, banyak buzzer-buzzernya. Jadi ingat dulu ibu luar biasa loh buat saya ya. Ibu Siti Fadilah ini dulu menutup Namru.
Padahal itu Namru itu proyek besarnya mereka di Indonesia. Ya Allah alam isinya seperti apa. Tetapi perjuangan ibu dengan izin Allah itu dimudahkan. Sampai itu ketutup. Dan itu Amerika marah sekali. Dan fitnah datang kepada ibu dan ibu dikorbankan. Padahal yang ngucapin selamat saat itu nggak tanggung-tanggung Presiden Putin. Secara langsung kepada beliau. Nah, artinya bahwa perkara nyamuk Wolbachia ini bukan perkara kecil. Dan perang biologi, ya ini nggak kalah bahayanya ya dengan perang yang di Gaza sekarang. Nah mudah-mudahan kita semua sadar nih dan mudah-mudahan negara khususnya ya sungguh-sungguh untuk melindungi rakyatnya, segenap rakyatnya. Kok mau menjadikan rakyatnya sebagai kelinci percobaan untuk sebuah proyek yang membahayakan. Di saat kita sudah sukses mengantisipasi demam berdarah. Ini harus dilawan. Ya. Dan negara harus menjelaskan ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah hak kita semua. Dan kita semua harus bangun, kita semua harus sadar bahwa yang namanya Yahudi ini, Zionis ini, selalu saja membawa kerusakan di muka bumi. Indonesia mungkin target lain bagi dia. Selain memang populasi muslim terbesar sedunia, juga populasi masyarakatnya besar, dan berpotensi menjadi negara besar karena bonus demografinya ke depan. Kita harus sadari potensi kita, dan kita harus melek terus. Maka sejak awal saya bilang buka mata, buka telinga. Dokter Sarbini, kira-kira menghadapi perang biologi ini kira-kira seperti apa ya? Yang harus dihadapi, disikapi oleh masyarakat. Ya begini gini Ustaz. Orang kita ini sifat orang kita cuek. Cuek kita ini. Tipikal kita ya. Tipikal. Dari pemerintah cuek, masyarakat cuek. Nggak mungkin pemerintah nggak cuek kalau masyarakatnya cuek. Artinya apa? Sama-sama cuek. Nah ketika ada segelintir orang, satu-satunya Ibu Siti, ya keluar sendiri. Jadi karena kita cuek, udah mati ya udah. Kok gitu orang gitu. Lebih ke pasrah ya udah. Tawakal. Tawakal Allah. Takdir. Tapi memang diam-diam proses itu. Saya saja pemerhati. Itu tahu-taunya membaca kabar Semarang sudah ditebar. Kok aneh ya sok Semarang ditebar. Tapi sudah terjadi Pak. Sudah terjadi. Jadi dan diam-diam gitu loh. Menurut saya yang aneh diam-diamnya itu juga. Bukan hanya cuek, memang diam-diam Pak. Jadi tidak pakai inform konsen. Loh rumahku tuh mau di fogging aja minta izin kok boleh nggak di fogging Bu. Iya kan? Kalau tetangga mau pesta dengan dangdut, minta izin tetangga-tetangganya boleh nggak pakai musik. Iya betul. Masa mau disebarin nyamuk kok tidak minta izin gitu Izin. loh. Seharusnya masyarakat itu diberitahu nanti akan ada percobaan nyamuk saya sebarin 100 juta di kota Semarang lagi. Dan ada gejala ini, gejala itu mestinya Iya. disampaikan ya. Ya enggak tuh saya enggak ngerti kalau di negara yang Enggak. lain. Karena gini. Nah pasti menolak kali ya. Ya. Begini Bu, dulu kan Menteri Kesehatannya kan ahli riset, sekali bankir, beda. Ya kan? Yang riset ngomong keluar-keluar, ya bankir kan pikir untungnya apa, kan beda-beda. Nggak nyambung kadang nih Bu. Ya kan? Jadi Ibu ketika di warning itu, ya kan? Nggak nyambung, ceritanya nggak nyambung. Nah makanya benar kata Ibu Siti, ya kita semua harus bangkit. Ketika sesuatu yang mencurigakan kita, meragukan, kita harus klarifikasi dan verifikasi. Memang harus gitu, harus kritis kita. Tapi ada satu hal nih Ustaz, saya yang sampaikan begini ya, baru ingat saya ini.
pengalaman saya di Gaza ini penting. Saya selalu saya ceritakan sama orang di Gaza itu. Ketika saya masuk tahun 2008 akhir dan 2009 awal. Nah ketika itu kami itu bekerja di rumah sakit Ashifa. Dan ketika itu saya nggak tahu kenapa rumah sakit itu menggunakan salah satu obat bius Bu, namanya ketalar tuh Bu, ketamin. Jadi obat bius itu efeknya ujungnya ngeracau. Nah dulu masa Orde Baru itu, kalau ada yang dicurigakan macam-macam disuntik itu, disuntik dan sisi sekian satu ngeracau dia. Dokternya apa jawab. Jadi dulu ada laksus namanya itu. Jadi kalau suntik orang itu dengan pakai ketamin, kebongkar semua rahasia. Bapak berapa istri? 3, kebongkar. Mau semua kebongkar lah pokoknya. Nah di Gaza dia pakai itu operasi Ustaz. Setelah operasi itu kan ngeracau itu di bawah sadar dia keluar semua kan. Tapi apa tadi Ustaz? Ngeracaunya itu Ustaz Deden. Yang kita operasi ada berapa orang tuh? Yang sini baca alif lam mim sampai berapa juz itu? Yang sana ngeracaunya tuh Yasin, sana Al-Fat, semua. Itu ngeracau ya. Itu di bawah sadar ngeracau itu keluar. Ini kagum satu. Dan kita rekam itu. Iya. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2009. 2009. Ada yang kena posko. Ya. Di rumah sakit Ashifa di Gaza. Ashifa dan ada kena bom fosfor bakar tuh. Sampai ngeracau dia tuh sampai itu ngaji. Kalau ngeracaunya 5 jam ya udah khatam Qurannya. Kalau kalian ngeracaunya apa nih kira-kira? Hah? Masya Allah. Ya memang dijelaskan kok kalau mereka itu ahlul Quran. Benar-benar ahlul Quran. Dan memang di sana itu Quran lah yang memberikan kekuatan sesungguhnya. Apa yang disampaikan oleh Dr. Sarbini tadi, insya Allah energi Quran itulah yang bisa melawan semua jenis senjata. Dan ini juga testimoni sebetulnya, tapi karena beliau dokter jadi nggak mau ngomong. Kalau Anda bertanya supaya kuat melawan nyamuk Wolbachia ini, bacalah Quran, mati nyamuk itu insya Allah. Ya, ditambah yang kedua ikhtiarnya. Kita menolak penyebaran itu. Dan kami ini manusia bukan kelinci. Bukan pula kelinci percobaan. Kelinci juga nggak boleh Ustaz. Kelinci juga nggak boleh. Iya. Jangan jadikan kami sebagai kelinci percobaan. Nah terakhir nih, sesi terakhir Prof. Dr. Sarbini tentang proposal Indonesia. Kira-kira nih, kan kita udah nggak bisa berharap lagi nih sama PBB. Resolusi ke resolusi, diinjak resolusi. Tidak ada lagi. Terakhir pertemuan KTT Arab dan Islam. Tidak ada yang sungguh-sungguh berbicara bagaimana menyelamatkan secara militer. Semua berharap kepada PBB. Mengeluh. Kan seharusnya Indonesia punya lah usul membuat misalnya pasukan perdamaian dari dunia Islam yang punya kekuatan untuk masuk ke Gaza menjaga perdamaian. Kan malu. Ada seorang ibu di Gaza bilang, kalian nih kirimkan makanan saja. Yang mau makan udah pada mati semua. Gitu ya. Nah kira-kira nih untuk proposal Indonesia ke depan yang akan kita canangkan karena Indonesia non-blok bisa diterima insya Allah. Dan ya muslim terbesar dan potensi kita besar. Seharusnya Indonesia tidak bisa lagi memohon ke PBB. Sidang cuma basa-basi. Memohon kepada pemimpin dunia yang akhirnya jadi komoditas politik. Komoditas ekonomi bagi para pemimpin dunia ini. Nah kira-kira nih, kalau kita bikin proposal Indonesia, Ibu sebagai ibu lah
dengan spesialisasi Ibu untuk menyelamatkan Gaza dan Palestina sampai merdeka. Kira-kira apa yang bisa kita berikan, Bu? Habis ini Dr. Sarbini, mungkin Ustadz Deden, Ustadz Hussein secara ringkas, untuk saya catat dan saya jadikan itu proposal Indonesia. Iya, kalau masih kita mengacu ke PBB, ya kita mesti mendesak pemerintah. Yang sebetulnya pas Bu Retno ini agak lumayan. Bagus. Jadi Bu Retno ini lumayan dan ini kita mesti rangkul dia Iya. untuk supaya tidak kendor. Ini masih jangka panjang, terus. Dan Indonesia itu menjadi HAM kalau nggak salah. Iya. PBB terpilih menjadi ketua Anggota. HAM. Nah itu kan hak asasi manusia untuk Iya. merdeka itu. Nah saya kira ya lewat itu. Dan harus pinter-pinter menggalang. Kalau saya pada waktu di WHO itu saya juga menggalang waktu mengajukan resolusi yang bisa di belakang kita tuh 128 negara. Dan di belakang Amerika cuma 6 negara. Iya. Sehingga kita bisa menentukan bahwa WHO itu begini. Lah sekarang ini pandemi ini akan merubah itu semua kembali dan lebih ganas lagi gitu. Nah itu sebenarnya sudah saya betulkan ke arah yang baik. Iya. Nah kalau di PBB bisa begitu, saya kira sekarang ini waktunya karena Palestina mendapat simpatik dari seluruh dunia. penjuru dunia. Iya. Semua sudah benci dengan Israel. Ya karena kan 100 lebih negara ini sudah bersama Palestina tapi tidak ada juga aksi yang nyata. Terutama Arab Saudi ya. Ya yang Yang paling jelas dekat, orang Islam gitu. yang paling dekat kan Mesir, Jordan, Suriah, Lebanon kan yang nempel itu. Jadi kalau dosanya yang pertama sih orang Gaza yang kabur, artinya tidak mau berjuang. Yang kedua yang nempel negaranya, yang membiarkan saudaranya terbantai. Yang ketiga yang paling dekat dan kita yang paling jauh tapi Kalau Mesir mudah-mudahan itu paling takut semangat. banget. Mesir itu takut banget sama Amerika. Iya. Waktu dulu ya Pak ikut juga yang Anda ketutup di Arafah, di Rafah itu. Rafah. Ya, itu sampai saya minta tolong ke Menteri Kesehatan Mesir. Akhirnya kemudian baru bisa dibuka. Deplu begitu ya sengaja nggak ikut-ikutan begitu. Ya Iya. Pak ya. Jadi Ibu masih penggalangan dulu. Selain itu ada lagi nggak selain penggalangan itu? Nah sekarang ya kan karena saya sudah bukan menteri lagi ya. Iya. Dan itu sudah Apa kira-kira idenya buat dilaksanakan untuk kita sebarkan? tergantung menterinya, menteri luar negerinya. Menteri Luar Negeri ya? Nah, menteri luar negeri Bu Retno itu sudah sangat lumayan dan dia berani. Nah itu tinggal siapa yang bisa mendekati untuk supaya dia terus Pak Jokowi kayaknya nurut deh sama dia walaupun Iya. letoi tapi dia si ibu itu tegas jadi. Iya. Tapi Ya. ya memang kalau kita masih di PBB ya kita mesti ngikuti itu. Apa kita berani keluar dari PBB? Iya. Nah itu. Tapi ya kalau keluar juga kita yang penting sebetulnya membangunkan negara-negara Islam. Kalau ide mengeluarkan Israel dari PBB? Keluar dari PBB juga apa yang kita dapat? Ya artinya dia tidak lagi menjadi negara anggota PBB yang bisa saja dikucilkan ya. Karena PBB dia punya apa? Gimana kita keluarin dia ownernya? Oh, Ya kita. karena PBB itu sebetulnya bukan perserikatan bangsa-bangsa. Kalau perserikatan bangsa-bangsa kan kepunyaan bangsa-bangsa di dunia. Nah, Tapi ternyata yang berkuasa 5 orang itu, Iya. yang punya hak veto itu. Iya. Dan sebetulnya sekarang ketahuan bahwa PBB itu sebetulnya adalah persatuan dari pemenang-pemenang perang dunia kedua. Iya. Yang ingin mempertahankan dominasinya Iya. di dunia ini. Berarti kita nggak bisa berharap kan? Kita tidak bisa berharap sama Oke, sekali. jadi kira-kira ada ide apa selain penggalangan? Karena penggalangan berarti gagal dong. Penggalangan mestinya mboknya ke negara-negara Islam. Dunia Islam ya. Iya. Nah, kemarin Uni hasil- Emirat Arab.
Jangan putus asa dulu. Ya sekali kita nggak berhasil, dua kali terus. Dan kita berdoa, yang membalik-balikkan hati kan Allah. Barangkali siapa tahu kalau hatinya membalik. Amin. Ya Pak Ustadz. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kita berusaha untuk menggalang kembali kekuatan dunia Islam ya. Bagus, saya setuju. Ya, karena bagaimanapun juga kata kuncinya persatuan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah dan kemenangan buat Gaza dan buat Palestina, betul nggak? Selain di dalam Palestina itu sendiri juga harus bersatu ya. Selama mereka belum bersatu, orang di luar nggak akan pernah bisa menolong mereka ya. Dan nomor satu adalah doanya ustadz-ustadz yang alim. Itu Amin. serius di situ. Nanti kan Allah mengabulkan. Saya yakin Pak. Dan kalau Allah mengabulkan itu jalannya kita tidak menduga-duga. Terima kasih Ibu Siti. Kemudian Dr. Sarbini, kira-kira apa nih bahan penting untuk kita jadikan sebagai proposal Indonesia dan kita sosialisasikan ke seluruh dunia? Kita terlalu banyak proposal ya Ustaz. Hah? Terlalu banyak proposal kita Ustaz. Ya apa kira-kira kalau kita akan kerjakan? Nah gini Ustaz, salah satu ketika ada teman saya nih orang Palestina datang ke kantor, ngobrol panjang lebar tentang Palestina. Apa yang bisa Anda lakukan pada kami? Saya bilang begini, pemimpin kami ini tidak semua tahu persoalan dasar di Palestina. Kalian tahu? Ada yang bilang perang saudara, ada yang bilang perang anak cucu Ismail sama cucu Nabi Ishak, macam-macam lah. Ya. Jadi nggak semua itu tahu solusinya. Masalah solusinya nggak tahu Ustaz. Ya. Makanya kok saya bilang tunggu ganti pemimpin dulu lah. Ya, itu pun kalau pas. Kau ngapa musibah lagi? Kali bohong, kali kalau nggak tahu. Bahwa apapun juga alasannya kalau keadaannya seperti sekarang, seperti kemarin, itu mestinya tidak usah mikir apa itu perang apa. Pasti akan berpihak ke Palestina. Lagi ini contoh. Yang concern dengan Palestina itu Qatar, kemudian Turki, di Asia Tenggara Malaysia. Satu ketika itu pas meninggal Toriosi, nggak lama kemudian Ismail Hania. Satu ketika saya Tarum pula tapi Hania itu udah keluar dari Gaza, menghadiri pemakaman Qasim Soleimani, dia komandan Al-Quds, yang dibom sama Amerika pakai drone. Dia menghadiri itu ke Teheran, dari Teheran dia ke Qatar, dari Qatar dia ke Turki, dari Turki dia ke Kuala Lumpur, ketemu Mahathir, dari Kuala Lumpur dia mau ke Indonesia. Itu nggak bisa ke Indonesia. Tolak. Kenapa? Karena Hamas. Jadi Indonesia sebenarnya adalah negara yang bisa mempersatukan orang Palestina. Nah ini yang ngomong orang Palestina sendiri. Kalau orang Arab, itu kalau bantu si A ada maksud, bantu si B ada maksud. Karena diadu, ada proksi diadu. Kelali antara mereka itu. Indonesia enggak. Orang saya kan culung-culung kita kan, bantu tenang. Kalau ada orang Palestina bantu, tapi bohongin. Pokoknya orang Palestina udahlah orang kita. Dan itu bisa mempersatukan faksi-faksi di Palestina. Orang Indonesia bisa. Walaupun kita orang enggak segagah mereka, tapi hati lebih tulus kita untuk bantu mereka. Itu khas kita. Nah maka kalau pemimpin Indonesia RI 1 khususnya itu seperti setengah Erdogan lah, yang terlalu sama lah ya. Setengah Erdogan. Itu jalan semua tuh. Bahkan 280 juta Ustaz. Kita ini kan bergening kita kuat. Ya kan? Kalau bisa kutu mengutu, kita pun paling sering kutu Israel. Apa bedanya antara negara sama NGO kan Ustaz? Iya, berarti dari Dr. Sarbini saya dapat dua. Pertama, tentu edukasi. Ya. Bahwa orang Indonesia harus paham dulu apa itu Palestina, ya. Bahkan kadang-kadang belum bisa bedain apa itu Yahudi, apa itu Zionis, apa itu Israel, belum bisa bedain. Nah, jadi harus belajar dulu ya. Dan kemudian tentu kita punya Al-Quran itu nomor 1 dibaca. Untuk solusinya sebetulnya di Al-Quran sudah ada, hanya saja saya ingin bahasa teknisnya. Kalau bahasa roadmap Qurannya sudah jelas. Bahwa 3 tahapan kehancuran Israel, yang pertama liyasu'u wujuhakum, sekarang sedang berlangsung,
tahap kedua sebentar lagi. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah. Program masuk masjid. Ya, insya Allah akan ada kejutan baru dari dunia. Dan memang Dr. Sarbini gak usah berharap sama pemimpin deh. Di awal saya udah bilang tadi. Ya, apalagi kalau nanti calon presiden Dr. Sarbini pro mana nanti proksinya. Nah, itu satu. Jadi yang pertama awareness-nya, yang kedua memang pemimpin ini perlu. Ya, makanya pilih presiden yang berkomitmen sungguh-sungguh untuk memerdekakan Palestina. Kalau enggak, ya nggak usah dipilih. Siap nggak? Nah, tapi untuk kepentingan Indonesia juga nanti ke depan. Yang selanjutnya Ustaz, ya Bu. Bagaimana pandangan Pak Bahtiar Nasir tentang bagaimana pandangan Bapak tentang bagaimana kita mendekat ke Rusia? Rusia. Sekarang kita pakai cara Hamas saja yang bisa membantu, ya. Yang bisa membantu ya Rusia kah, yang Korea Utara kah? Ya, sekarang kan maksudnya masih belum apa namanya? Mereka simpatik tapi belum berbuat. Gitu. Belum berbuat ya. Walaupun kalau dia berbuat bisa terjadi perang dunia ketiga. Iya. Mestinya mungkin kita mesti ke sana untuk menghentikan gitu. Saya udah sebel banget buat cepet itu diluncurkan mak jebrek gitu. Baik. Ustaz Hussein dulu. Ada usul nggak apa kira-kira? Iya Ustaz, Ini nggak boleh putus asa ya, memang rumit ini. Tapi mudah-mudahan ya Indonesia bisa memberikan sebuah kekuatan baru di era ini. Ya. iya Ustaz. Kalau menurut saya ini kata kuncinya adalah totalitas. Totalitas. Musuh-musuh kita ini Ustaz, orang-orang Eropa, Amerika ini ketika membantu penjajahan itu totalitas banget. Total. Iya. Dan mereka nggak malu-malu. Ya nggak pakai kok KTT dulu langsung Iya. masuk tentara ya. Iya. Kalau kita masih KTT nggak masuk-masuk. Jangan kan gini Ustaz, Amerika dengan sigapnya mengirimkan 2 kapal perang mereka, kapal kapal induk gitu ya. Dan mereka nggak takut dibilang mendukung teroris, nggak takut. Padahal jelas itu yang mereka dukung itu pembunuh anak-anak. Inggris juga sama. Kita ini masih malu-malu Ustaz. Iya. Coba tanya deh, Indonesia nih, pemerintah Indonesia, kira-kira pemerintah Indonesia ini meyakini Hamas itu teroris atau bukan? Jangan antum jawab, tanya pemerintah. Pemerintah harus tegas nih. Ketika negara-negara Eropa ini dengan mudah benar-benar menyebutkan, Prancis mengatakan Hamas adalah gerakan teroris. Ya kan? Kita lihat juga sama. Amerika apalagi? Indonesia di sini momennya, Ustaz. Iya. Buat statement. Kami mengakui bahwa Hamas adalah gerakan perlawanan yang legal. Dan kami akan membuka kantor di Indonesia untuk mereka. Allahu Akbar. Dan saya yakin dalam posisi saat ini dunia akan mendukung, Ustaz. Iya. Ya karena kita kan di sini nggak ada abu-abu. Masalah Palestina nggak boleh bicara netral, nggak boleh. Harus memihak antara pembunuh anak-anak teroris atau pemilik tanah. Dan kita kurang tegas masalah ini. Makanya dari itu proposal Indonesia ini harus memberikan ketegasan kepada dunia. Iya. Bahwa kami karena sejak awal memiliki sebuah undang-undang yang konstitusi yang mendukung kemerdekaan semua bangsa, jadi kita harus total. Kita harus tolak penjajahan dan kita harus dukung gerakan perlawanan. Jadi. Tapi sekarang kan bukan Hamas yang berkuasa ya. Ya, kalau khawatir dikatakan, oh ntar ada dualisme. Ini kan udah ada misalnya kedubes gitu. Qatar bisa. Di Qatar itu ada kedubes Palestina, ada juga kantor perwakilan Hamas. Nggak masalah. Malah kalau kita mau menjadi mediasi, menengahi, dua-duanya dong kita peluk. Malaysia ada. Malaysia juga ada. Indonesia harus punya. Indonesia sudah, kedubes ini kan bukan rahasia lagi ya, ini memang perwakilan Fatah. Kenapa kita tidak mau ikut mendekatkan Hamas? Ayo, kita jadikan Indonesia sebagai rumah persatuan warga Palestina. Takbir.
Allah. Ustaz Deden. Ada pesan cinta dari Allah. Untuk para mujahidin kunut nazilah, para mujahidin aksi, para mujahidin media sosial. An-Nisa 104 yang tadi. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Coba resapi kalimat itu. Kata Allah, jangan lesu, jangan lemah, jangan putus asa dalam mengejar musuh itu. Jangan lemah, jangan letoy, jangan lesu, jangan putus asa. Ini Allah yang bilang nih. Terus sampai Allah berikan kemenangan kepada kita. Palestina merdeka dan kita menjadi bagian dari yang mendapatkan pahala besar di balik itu. Baik, itu saja Ustaz. Ada 3 tahapan kehancuran bangsa Israel di abad ini. Yang pertama sedang berlangsung. Liyasu'u wujuhakum. Allah akan datangkan pasukan lain yang akan membuat muram wajah kamu. Di kali yang kedua ini di ayat 7 dan 8 surah Al-Isra. Sekarang wajah politik Zionis Israel betul-betul rusak. Wajah ekonomi mereka juga rusak. Wajah militer mereka rusak. Wajah kemanusiaan mereka rusak. Wajah budaya mereka memang udah rusak. Dari semua sisi mereka sudah rusak. Bahkan dari sisi media yang mereka miliki, yang harusnya mereka menang dengan media yang mereka miliki, pun rusak. Kalah mereka. Allahu Akbar. Menurut surat Al-Isra, langkah selanjutnya setelah ini adalah waliyadkhulul masjid. Mulailah masuk ke masjid-masjid kita dulu. Mulailah dari masjid. Dan setelah itu kita bikin gerakan seluruh dunia. Kita datang ke Masjid Al-Aqsa beramai-ramai. Darat, laut, udara, jalan kaki. Ya. Semua datang. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu. Tapi tunggu. Tunggu momennya, Allah yang akan ngatur semuanya. Akan ada gerakan besar. Takbir. Tapi sebelum ke situ, masuk ke masjid dulu semuanya. Cowok-cowok terutama nih. Ya, gerakan-gerakan apa? Masjid terutama perbaiki sholat kita, sholat berjamaah kita, dan kekhusyuan kita. Insya Allah sebentar lagi. Tidak akan ada lama lagi, akan ada panggilan dari sana. Ya, dan ini mudah-mudahan nggak lama lagi, kalau gerakan people power sedunia ini berjalan terus, tidak boleh berhenti, sampai seluruh pelosok dunia tahu bahwa di sana ada makhluk yang paling keji yang harus dimusnahkan, dan menyambut peradaban yang baru, mulailah dari masjid. Setelah itu tunggu panggilan Allah. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada lagi paspor di dunia Islam. Semua satu. Visanya satu. Dan mudah-mudahan setelah itu, tidak ada alasan bagi setiap negara yang melekat untuk menutup pintu. Ya, kalau sudah satu paspor, nggak perlu visa. Dunia Islam yang mau lewat Mesir, lewat Jordan, lewat Lebanon, lewat Suriah, ini pentingnya persatuan dunia Islam. Kita tetapkan satu tanggal tertentu, kita akan masuk semua ke sana. Udah terserah mau ngapain kalau udah masuk di sana. Ya, orang Indonesia 100 juta masuk meludah aja, cuy. Udah banjir itu. Ya. Tapi siapa yang akan melakukan tindakan ketiga? Waliutabiru ma'alau tadbira. Mereka akan dibantai. Mereka akan dihabiskan. Mungkin bukan orang beriman, tapi orang-orang kesel sekarang ini. Bahwa tentara Allah sekarang tidak seperti di angkatan yang pertama. Tentara Allah di angkatan pertama, ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar. Tetapi tentara yang kedua nggak dikasih tahu kriterianya. Hanya diberitahukan
liyasu'u wujuhakum. Akan ada tentara Allah yang lain membuat mukamu muram. Ternyata tentaranya yang kedua ini tidak spesifik. Semua dunia akan ditundukkan oleh Allah yang kafir sekalipun benci sama Zionis Israel. Dan semua berdemo. Semuanya kemudian memboikot mereka. Betul nggak? Jadi sekarang semua manusia atas nama kemanusiaan benci pada Zionis Israel. Seandainya kita semua ke masjid dan mereka kabur misalnya. Takut sama kita. Kira-kira negara-negara mana yang bakal terima dia? Ada nggak kira-kira? Mungkin dibantai ini negara masing-masing nanti itu. Mungkin. Kita masuk masjid, mereka takut, mereka kabur. Pokoknya ada pesawat ke negara mana pergi, mungkin dibantai di negara itu. Seperti dulu waktu mereka dibantai di seluruh dunia. Allahu Akbar. Baik. Cukup sekian untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat narasumber. Saya dapat 3 pada malam hari ini narasumbernya. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Dan insya Allah kita semua dukung perjuangan Ibu Siti Supari ya. Siti Fadila ya. Siap semuanya ya. Mau jadi korban nyamuk gak? Baik, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu juga pada Dr. Sarbini, Ustaz Hussein, Ustaz Deden dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.